Jadi memang kami mengadakan tempat untuk saudara-saudara kami supaya bisa menyelesaikan tugasnya bagi bangsa dan negara. Dan selamat datang dari seluruh anggota Patri dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan menghasilkan hal-hal yang sangat positif untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dan mudah-mudahan dapat menikmati Taman Mini Indonesia Indah ini yang dulu dibangun oleh almarhumah Ibu Tien Soeharto, dan beliau sangat ingin sekali menunjukkan pada semua masyarakat, kalau mau lihat Indonesia datanglah ke Taman Mini, karena kalau satu-satu didatangi, kata Bu Sri tadi, tiketnya mahal ya. Jadi cukup datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Kalau saya ingin mengupas sedikit ya tentang transmigrasi era Presiden Soeharto. Di situ bisa dilihat ya, meningkatkan taraf hidup. Tadi sudah, dan itu merupakan satu ini ya Bu ya, sudah Ibu Dirjen ya, ini sudah baku. Dari dulu memang begini ya. Coba Ibu ini ya, dari taraf, meningkatkan taraf hidup. Kenapa kok taraf hidup? Sebetulnya begini, kenapa Bapak melaksanakan transmigrasi? Karena pada tahun 1970-an itu, di mana Bapak melaksanakan perintah pertama, beliau mendapatkan hal-hal yang tidak dapat dihindari, yaitu bahwa masyarakat petani yang jumlahnya jutaan, belasan juta, itu mempunyai tanah yang sangat kecil ya Bu ya, sangat kecil, tidak bisa diolah untuk kemakmuran atau meningkatkan taraf hidup para petani tersebut, dan itu masalah yang sangat rumit. Karena itu beliau mempunyai pemikiran, diantaranya koperasi dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah transmigrasi, yaitu mengajak masyarakat untuk menempati daerah lain yang masih luas, yang masih bisa digarap. Karena di Jawa ini sudah padat sekali, karena sangat padatnya sehingga tanahnya itu cuma kecil. Begitu dipindahkan ke daerah lain, jadi menjadi besar tanahnya yang bisa diolah. Tapi banyak sekali para masyarakat yang mau mengikuti transmigrasi dengan sukarela, tidak pernah dibatasi atau tidak diperintah, tetapi semua adalah mendaftarkan langsung secara sukarela, yaitu orang tua dari para putra putri sekarang ini yang ada di sini ya. Dan itu sangat luar biasa. Saya pikir itu merupakan pionir ya, yang kita sebut sebagai pahlawan juga. Pahlawan tanpa nama. Pahlawan karena apa? Mau berani pindah tempat yang tidak dikenal, yang tidak tahu tempatnya, tidak tahu bagaimana keadaannya, tidak kenal tetangga, tidak tahu bagaimana apa jalan-jalan dan lain sebagainya, tapi siap untuk ditransmigrasikan ke daerah lain. Dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa sekali. Saya rasa tepuk tangan untuk beliau-beliau semua ya. Kemudian juga meningkatkan pembangunan daerah di luar Jawa. Dengan datangnya para transmigrasi, tentunya daerah itu menjadi lebih diolah lagi, sehingga kemajuan juga dapat dirasakan. Dan tadi saya dengar sudah banyak sekali pemekaran yang terjadi ya. Selain itu menyeimbangkan persebaran penduduk yang tadi, karena di Jawa padat sekali sehingga dipindahkan ke daerah lain yang memang masih sangat sedikit sekali penduduknya. Kemudian
memanfaatkan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ini tadi saya dengar dari penjelasan para putra-putri Patri tadi bahwa ini merupakan salah satu perekat dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Dari Jawa pindah ke tempat lain, suku bangsa lain, dan itu akan menjadi bersama-sama, tidak ada lagi perbedaan, ya, tidak ada lagi, semuanya satu, bangsa Indonesia, tidak ada bangsa lain, tidak ada negara lain, tapi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga memperkuat pertahanan nasional termasuk transmigran perbatasan. Karena apa? Diharapkan di perbatasan itu mereka menjadi tameng daripada orang-orang luar yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Jadi kita juga harus mempertahankan wilayah Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin itu semua sudah dimiliki oleh semua transmigran di seluruh Indonesia. Tidak hanya di perbatasan, tetapi di tempat-tempat seluruh yang ditempati oleh para transmigran. Kemudian sebagai transmigrasi saat ini, saya tidak akan banyak membahas hal ini karena memang ini adalah keadaan yang sekarang, jadi pasti semua sudah tahu dan sudah mengetahui. Ini kuning ini penyebaran transmigrasi ya. Jadi kemudian kabupaten tertinggalnya yang banyak sekali. Di sini yang merah-merah. Ini yang tertinggal, ini yang tertinggal, ini juga yang tertinggal. Masih banyak yang harus kita benahi bersama. Saya nggak mengatakan ini data ini sumbernya dari Kemendes tahun 2017. Jadi bukan mengada-ada kami. Jadi kalau memang ada kesalahan, bukan kesalahan kami, tapi memang itu adanya yang terjadi ya. Jadi peta itu tidak usah kita bahas ya. Selanjutnya perkembangan saat ini transmigrasi, ini transmigrasi potensi perubahan pengembangan wilayah ya. Dan pengembangan wilayah ini sekarang katanya sudah naik, ini tidak 1183, tetapi piro iki 1800 lebih ya desanya ini, 1887 ya Bu Sri, 80 sudah berubah ya. Terus yang ini ibu kota kecamatan berapa Bu Sri? Ya, yang ini sama ya, ini sama semuanya. Jadi potensi perubahannya ini, kemudian pengembangan wilayahnya ini semuanya ini bisa kita lakukan sesuatu yang yaitu kami langsung saja ke sini, kontribusi nasional untuk ketahanan pangan. Ini banyak sekali lahan-lahan yang masih bisa kita karyakan. Jadi kalau para putra-putri transmigran ini ingin mengembangkan wilayah, tidak usah di mana-mana deh, di wilayah transmigran saja banyak sekali bisa kita kembangkan. Jadi tidak perlu kita ini mengembangkan yang besar-besar seperti yang proyek-proyek besar. Cukup dengan proyek-proyek kecil seperti Bu Sri yang nanti akan memberikan ini ya penjelasan, yaitu tentang pertanian terpadu, tentang peternakan terpadu, dan tentang desa mandiri pangan dan energi. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan. Jadi kesenjangan ini harus kita kurangi. Bagaimana caranya? Nanti kita akan melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara kita, untuk desa-desa terpencil, untuk daerah transmigrasi. Dan kesenjangan antar wilayah, pemerataan pembangunan antar wilayah harus lebih didorong lagi. Jadi ini sih tugas-tugasnya memang kebanyakan tugas pemerintah ya Bu Sri ya.
tugas pemerintah. Tugas kita ya Bu Sri itu adalah ini transmigrasi ini membuat desa mandiri pangan dan energi di daerah transmigrasi. Ini tugas kalian. Jika desa transmigrasi mandiri pangan dan energi ini dilakukan, apa sih yang akan kita dapatkan? Ini satu, bisa mengurangi ketergantungan energi secara nasional. Karena nanti Ibu Sri akan menyampaikan, akan bisa kita buat biogas ya Bu ya. Biogas ini nanti bisa dibikin listrik, bikin gas dan lain sebagainya, yang semua bisa dilakukan sendiri, tidak melalui pabrik besar, tetapi hanya sekedar alat kecil ya Bu. Alat kecil kita bisa merubah semuanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan jangan salah loh, ini penemuan putri transmigrasi dari daerah Buru, Kabupaten Buru, oh Maluku, Kabupaten Maluku ya. Kemudian juga mengurangi ketergantungan energi fosil secara nasional. Ini memacu perkembangan daerah transmigrasi, mengurangi kesenjangan antar wilayah. Jadi dari transmigrasi ini diharapkan bisa menularkan apa yang dilakukan di situ ke daerah-daerah lain, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa. Selanjutnya, masyarakat berdaulat dalam pangan dan energi, tidak terbebani membeli pangan dan energi, yaitu kita juga mengurangi masuknya bahan-bahan makanan dari luar negeri ya, masuknya ya saya nggak mau nyebut deh, nggak usah disebut yang lain, semua sudah tahu. Meningkatkan taraf hidup, penghasilan, mengurangi kesenjangan kaya dan miskin. Jadi semakin nanti dari transmigrasi mampu meningkatkan taraf hidup, menularkan ke daerah lain, sehingga dari yang miskin ke yang kaya nanti akan semakin berkurang. Nah inilah saung di mana Bu Sri membuat percontohan ya Bu Sri ya, yang akan dikembangkan di daerah-daerah. Kami sudah juga membuat memperkenalkan ini ke daerah-daerah banyak sekali, di mana di situ Bu Sri ini namanya ini kangkung, kangkungnya sampai gede dan subur sekali, kan luar biasa kalau bisa mengembangkan ini. Jadi kita itu membuat pusat pengembangan namanya pertanian terpadu. Jadi pertanian terpadu ini kita bangun di Hambalang, nanti akan direplikasikan tingkat provinsi, kabupaten. Jadi semua itu rakyat Indonesia itu semuanya bisa belajar pertanian terpadu melalui HP. Nah, jadi bahwa petani seperti apa, menguntungkan berapa. Nah, contoh di Hambalang yang kemarin ngambilin telur ya. Saya ngambil sendiri, senang banget. Dari 170 ekor sampai sekarang ini Bu baru 3 bulan, itu produksi telurnya sudah 4.800 butir. Alhamdulillah ya. Mungkin kita kembangkan pertanian terpadu atau berbasis desa A, ayam, desa B, budidaya sapi, ada lele, ada apa, semuanya itu punya spesifik yang masing-masing. Iya, iya, luar biasa ya Bu Sri ya, tepuk tangan dong. Dan di depan Bu, saya buat bawa percontohan mesin bajak bahan bakarnya biogas, mesin bajak sampah. Jadi gampang ya. Ya, jadi nanti kita nggak capek ya. Tidak usah beli itu Bu, tidak usah beli minyak, solar atau bensin, sehingga masyarakat transmigrasi yang pedalaman yang jauh sekali itu tidak usah lagi mencari minyak tanah. Kemudian juga itu Bu, biogas ini bisa untuk membuat air panas ya, itu water heater. Jadi orang yang di pegunungan nggak perlu lagi takut dengan air dingin,
bisa dipanaskan langsung dengan hanya pakai biogas ya. Iya, tadi penjelasan dari Ibu Sri. Ada satu lagi Bu Sri, pupuk ya. Oh iya. Ya, kita bikin pupuk juga. Pupuk ini sangat bagus sekali yang sudah di apa Bu, teknologi nano, hiper nano. Coba dijelaskan. Jadi pupuk teknologi hiper nano Pak, kita transmigrasi itu tidak terlepas dari pupuk. Kenapa? Karena kita sapi kita itu baru sedikit. Kalau di luar negeri jumlah sapi dengan penduduk itu lebih banyak sapinya daripada penduduknya, baru itu namanya sejahtera. Kita nanti juga ke depan pengen penduduk Indonesia itu lebih banyak sapinya daripada orangnya. Setuju nggak? Nah, itu tanda yang sejahtera. Di Kanada itu lebih banyak sapinya daripada orangnya. Nah, teknologi hiper nano itu pupuk yang diperkecil ukurannya. Jadi kalau misalkan kita bawa pupuk yang ke sawah itu 1 karung, nah ini kalau kita bawa pupuknya ini 1 karung ke sawah, kita perkecil di ukurannya sehingga menjadi 1 liter ini. Sebotol aja ya. Ya tidak usah mikul. Nggak usah gede-gede. Ya, terus harganya dalam 1 hektar itu hanya membutuhkan 12 botol dalam 1 periode panen. Nah ini juga kelebihannya memperkuat, kalau padi itu lebih kuat kalau misalnya musim hujan dia nggak ambruk. Karena batangnya kuat. Batangnya lebih kuat, kemudian ini juga berbahan organik, sehingga kita masyarakat kita sehat. Jadi pupuk ini nggak hanya untuk pertanian, tapi juga untuk peternakan ada, perikanan juga ada. Jadi kami bikin 3 produk, pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga semuanya bisa swasembada. Nah, ya, swasembada pangan, nggak usah import ya. Jadi kami mau menanyakan tadi biogas. Alangkah baiknya kalau kita kembangkan biogas karena dasarnya dari tai sapi. Dasarnya dari tai sapi. Dari semua tai bisa Pak. Karena kita kan petani sapi Bu. Jatuh. Nah. Kita peternak sapi. Jadi alhamdulillah kami bukan lagi anak kran, tapi cucunya kran. Cucunya kran. Jadi kami mau mengapresiasi kalau ada biogas, karena sapi kami di Kalimantan Barat tukang sapi. Jadi kami alhamdulillah ada 7 ekor sapi. Banyak. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau dikembangkan jadi biogas, kami dukung. Coba bikin percontohan di Kalimantan Barat dulu. Insya Allah. Nanti baru yang lain. Jadi itu hanya yang kami sampaikan Bu. Terima kasih. Kalau tidak gini tidak ke Jakarta. Kalau tidak gini tidak ke Jakarta. Alhamdulillah terbang dari Pontianak Jakarta. Alhamdulillah. Bapak sudah berapa lama transmigrasi di sana? Baru Bu. Loh, baru tahun 82, 39 tahun. Ya Allah. Hebat sekali kan yang namanya transmigrasi kan dulu katanya, oh sekelompok keluarga transmigrasi dibilangnya ini serendah gitu. Ternyata keluarganya semuanya sarjana. Orang, jangan minder. Yang pertama tentunya saya kan generasi kedua dari Bapak ya, mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak kami gitu. Jadi bukan Bapak Ibu saja gitu, tapi Bapak kami Pak Soeharto, karena kami sudah bisa mandiri. Mengenai tadi kemandirian pangan dan energi, tentunya ini sangat sinergi sekali dengan ATRI gitu ya. Kemudian juga mungkin yang perlu oleh kita sekarang itu adalah mengidentifikasi potensi. Seperti misalkan kalau di Jawa sini kan ada terkenal yang namanya kampung Buddhis, mungkin kampung Arab
Iya. kampung sapi, Iya. kampung kambing, gitu ya. Kampung mungkin Cabe. KB, ya, kampung dan seterusnya. Iya, iya. Sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Betul. Contohnya seperti itu. Apalagi kalau mungkin nanti ada yang namanya kampung IT, ya, seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Memang Pak, nanti ada program itu. Bu Sri sudah juga menyusun program. Nanti ada kampung lele, kampung ikan, kampung sapi, kampung ayam, kampung telur, kampung apa pokoknya kambing ya. Jadi semua satu kampung yang mengelola itu aja. Sehingga nanti anak kandidasi itu bukan lagi kampungan, tapi punya kampung yang ideal. Iya, betul. Yang tadi Pak yang disebutkan saya menyusun program. Jadi dalam satu kecamatan itu nanti kita hitung ada berapa desa. Nah, desa itu nanti yang akan misalkan ada 10 desa, di 10 desa itu nanti produknya masing-masing. Sehingga harganya itu tidak anjlok. Jadi kalau misalkan kita nanam cabai semua sehingga harganya anjlok. Makanya kita dalam satu kecamatan itu diatur produksi masing-masing sesuai dengan seperti namanya one village one product seperti di luar negeri sana. Rencana ya. Begini Bu, Imam tadi sebenarnya sudah banyak yang membicarakan. Pak bicaranya jangan pegang baju terus gitu toh Pak. Begini, mensikapi dari ide-ide cerdas tadi itu, kebetulan begini Bu, kami ini hampir semua teman-teman punya lahan yang sangat luas. Saya secara pribadi punya lahan kosong 40 hektar yang bisa diperdayakan. Alhamdulillah. Dikerjasamakan. Kemudian Ketua Menteri Kapas Dudu itu punya lahan mineral yang luasnya di atas 30 hektar yang sampai hari ini sebagai besar masih nganggur. Kemarin setelah kita berbicara bagaimana kita memperoleh lokasi-lokasi lahan-lahan yang belum bisa diberdayakan, dan kita tidak ingin sebenarnya semua lahan kita tanam sawit, karena ketika lahan semua kita tanam sawit maka ketahanan pangan kita akan hancur. Ini yang menjadi pemikiran kita berkali-kali. Kita tidak ingin semua lahan ditanam sawit karena tanaman pangan kita akan habis. Maka keinginan kita nanti bagaimana lokasi lahan punya kita semuanya bisa diberdayakan, bisa dikerjasamakan, terutama bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis betul-betul kerakyatan. Jadi program kita ketika sekarang era politik kerakyatan dijadikan bahan, tetapi nanti selesai politik dijadikan bahan kuyo-kuyo juga. Kemarin ada salah satu rumah bakso warga transmigrasi dirobohkan. Karena apa? Gara-gara kalah dalam pemilihan gubernur. Iya, di daerah Pamulang, Kabupaten Landak. Kita sempat mendampingi karena traumanya luar biasa. Orang diancam. Pada seluruh warga Patri untuk bisa menahan diri, ya jangan sampai terjadi nanti perang saudara. Saya yakin warga Patri lebih sabar, lebih tinggi moralnya, ya, lebih baik lagi, karena itu tunjukkan bahwa kita warga Patri ini adalah keluarga yang menjunjung tinggi azas kemanusiaan, ya. Kami mohon itu tetap dijaga, sebesar apapun, sejahat apapun atau sesakit apapun, tolong dipendam, masih ada Allah. Kita bersandar pada Allah, ya, pada Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah Tuhan akan selalu melindungi kita bersama dan akan menuntun kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah menuntun masyarakat yang masih mengganjal hatinya karena daerahnya dimasukin merasa orang lain, itu juga menjadi sadar bahwa kita ini adalah satu saudara, ya. Ini ingin menyampaikan 3 hal Bunda. Karena saya ini Ketua Umum Patri Kalimantan Timur, tapi ditugaskan ke pusat lalu kembali ke Kalimantan Utara. Jadi tadi malam sounding saya ingin mengundurkan diri di
di Kalimantan Timur, tetapi saya ingin hijrah menjadi pengurus Kalimantan Utara. Kenapa? Persoalannya yang ingin saya sampaikan adalah persoalan Timur dan Utara. Pertama, bagaimana peran Patri kita semua dan Kementerian Transmigrasi yakin bahwa cucu dan anak transmigran itu pasti sekolah. Bagaimana bisa sekolah? Berarti infrastruktur yang mendukung pendidikan dasar harus ada. Ini contoh Mas Soder. Itu kalau di daerah terang biasanya dibangun SD hanya 3 lokal, sehingga harapannya diteruskan dinas pendidikan setempat. Itu tidak jalan, sehingga akhirnya NPTP di daerah terang itu pertama masalah yakin anak cucu transmigran bisa sekolah. Itu yang harus didampingi oleh kita anggota Patri. Yang kedua, yakin bahwa anak cucu transmigran itu sehat, pasti ada posyandu, kesehatan dan sebagainya, minimal puskesmas. Kami di daerah Kalimantan Utara yang namanya SP 678 itu kalau mau sekolah naik ke Tinting dulu. Begitu naik ke Tintingnya nggak ada bensinnya, maka orang tuanya iuran cari baru transmigran tadi, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang luar biasa karena di tempat itu nggak tahu bagaimana cara membayar ke Tinting, akhirnya iuran. Ketingtingnya apa? Ketinting itu, ini ketinting itu nopo namanya ya? Perahu kecil getek nih kalau getek ini. Kalau sudah sampai di sana, nanti ada bis sekolah. Bis sekolahnya nggak ada bensinnya, misalnya. Lalu anak itu sampai di sekolah terlambat nggak boleh masuk kelas. Nah, itu untuk jenjang pendidikan dasar yang semestinya tanggung jawab bupati atau wali kota. Tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, bagaimana peran kita mendampingi anak cucu trans ini bisa sekolah dan bisa sehat dengan infrastruktur yang memadai. Jadi banyak kami SP 1 sampai 10 itu warga-warga trans itu seperti itu. Tapi kami datang untuk bersama-sama bahwa kita menguatkan iman untuk bersama-sama. Itu harapan kami. Jadi pertama, sekolah itu kalau bangun wilayah terang tolong dibuat 6 lokal sekaligus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan berhenti di 3. Nanti 3-nya ini gak bagian. Jauh mangannya susah harus bangun-bangun sekolah. Yang pertama sekolah, pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga infrastruktur, Ibu. Bagaimana orang-orang transmigran ini yakin produknya bisa terjual, bisa tersalurkan, bisa dibeli oleh masyarakat. Di kampung kami transmigran di Kalimantan Utara, namanya jeruk itu luar biasa. Nama ini luar biasa, tapi tidak bisa terjual karena tidak ada sarana. Ini harusnya pengalian dari Kementerian Transmigrasi kepada Bupati Wali Kota ini betul-betul ada hitam di atas putih dan betul-betul itu menjadi bagian. Kenapa? Terjadi tumpang tindih lahan sertifikasi milik transmigrasi. Nah, ini yang perlu nanti berikutnya perlu diperhatikan karena kepala desa itu memberikan surat bahwa itu miliknya orang yang baru padahal itu lahan trans. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini betul-betul kami sampaikan. Dan terakhir ada food estate tadi disampaikan oleh Kalbar tadi ya. Nah, Kalimantan Utara khususnya Bulungan itu ya itu menjadi food estate yang boleh dikatakan belum berhasil. Kenapa? Karena orang-orang menjual tanahnya itu pilih buruh yang menjadi uang langsung. Baik, tadi pertama ya sekolah, dan kemudian kedua kesehatan, kemudian ketiga infrastruktur. Pak, nanti gunanya kita mengembangkan daerah transmigrasi yang akan dikembangkan Busri itu supaya mengangkat taraf hidup masyarakat di sana. Kita nggak perlu menunggu uluran tangan orang lain, kita berusaha sendiri untuk mandiri, untuk bisa hidup, meningkatkan taraf hidup daripada masyarakat transmigran itu sendiri ya Bu. Ya saya mohon untuk Patri khususnya ya, anggota besar daripada putra putri transmigrasi, tolong pertahankan tanah-tanah itu, jangan terjual pada orang lain ya. Kalau orang Jawa bilang sak dubuk bathuk, sak nyari bumi, tak belani sampai mati, ya kan?
Jadi begini Bu, kebetulan di Sumatera Selatan ini hampir 30.000 petani sawit yang rata-rata memang milik ekstramigrasi, yang saat ini sudah umur 25 tahun saatnya direplanting, diremajakan. Waktu awal Bapak angkat anak-angkat 25 tahun menjadi mitra, artinya periode kedua petani sudah bisa menanam sendiri dengan gabung dengan koperasi-koperasi. Maksud kami, karena tanaman yang berikutnya nanti dengan teknologi yang baru, bibit yang ditanam menghasilkan produk 2 kali lipat. Kalau kemarin sekitar 15 ton sampai 20 ton per hektar per tahun, sekarang ini bisa mendekati 30 ton per hektar per tahun. Artinya pabrik-pabrik nanti akan kewalahan. Kalau seandainya Ibu berkenan, monggo investasi buat pabrik untuk petani sawit, dan kedepannya tolong ajari anak cucu pabrik ini bisa jual CPU ke Eropa itu. Jadi artinya kalau sekarang ini orang tuanya ini menanam sudah bisa mandiri, tidak terikat dengan perusahaan, ilmunya diserap. Yang kedua nanti cucunya diajarin jual ekspor CPU ke luar negeri. Cucunya diajari suruh bangunin pabrik. Nah itu kalau bunda yang ngajari. Iya. Nah, itu ada jagungnya loh. Karena jagung Bu kan sekarang masih impor, jadi mungkin ke depan kita pengen bikin terpadu sapi dengan jagung. Nah itu lebih menguntungkan dibandingkan kita dengan sawit. Mungkin nanti ke depan seperti itu. Ya, mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan kita sudah berinteraksi, semuanya bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya mengajak transmigrasi melalui Patri ini jangan mengerjakan sesuatu hanya sampai di sini saja, tetapi dilanjutkan sampai selama-lamanya, karena bangsa ini memanggil saudara-saudara sekalian untuk bisa membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang dipandang oleh negara-negara lain, ya, diperhitungkan oleh negara-negara lain, bukan negara yang dipandang kecil oleh negara lain, tetapi negara yang besar. Itu tugas kita bersama, ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, ini Bapak Tantri Bali. Mungkin banyak yang sudah kenal ya Pak Tantri Bali. Ya, beliau ini telah memfasilitasi tempat-tempat untuk kegiatan-kegiatan transmigrasi dan bermusyawarah pada hari ini, ya. Terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan, petunjuk, dan juga rahmatnya kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia ini tidak terpecah belah, tetap satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.